Karena nanti keluarga itu nanya, itu usaha sejauh mana sih, sudah berjalan, baik apa enggak gitu kan. Jadi gimana nih kisah awal abang mengenalkan Quran sama anak-anak abang? Kita harus sanggup nih keluar dari tekanan-tekanan gitu Iya. kan. Karena tadi harus yakin gitu kan. Bukan berarti juga saya saat ini memang saat ini kayaknya udah enak gitu. Enggak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh Bang Panca. Nah, beliau merupakan pengusaha di bidang penjualan handphone, komputer, dan juga penyedia jasa servisnya nih teman-teman. Bang Panca, Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore. Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, so far so good. So far so good. Alhamdulillah nih Ya. senang banget nih. Jadi insya Allah kita bakal kulik-kulik nih gimana sih abang diriin bisnis dan lain sebagainya gitu-gitu. Iya. Ya, oke. Kalau untuk mendirikan bisnis itu atau usaha ya, mungkin banyak orang itu yang nggak tahu susahnya gitu ya. Iya, iya. Jadi banyak perjalanan lika-likunya gitu ya. Sebenarnya panjang mau diceritain, mungkin nggak cukup waktunya, takut nggak cukup gitu ya. Jadi kita jatuh bangun sudah pernah gitu kan. Jadi belasan tahun itu udah rasanya kayak seperti makan asam garam ya kata orang tua ya. Betul. Membangun bisnis itu tidak mudah karena pada awalnya kita memang butuh kepercayaan orang. Nah, terus apa yang kita fokuskan itu sangat penting. Nah, kita gelutin terus satu bidang usaha dulu. Nah, itu kita fokus di situ. Nah, setelah fokus sudah berapa lama? Sekitar mungkin 5 tahun ya. Dalam 5 tahun mungkin adalah itu bagian awal itu. Itu 5 tahun 5 masih tahun awal ya? awal itu untuk lebih mematangkan sebenarnya 5 tahun ya. Itu tahap pertama sebenarnya. Kalau itu sudah terlewati tahap pertama itu susah payahnya, jatuh bangunnya gitu kan, secara manajemen usahanya gitu Iya. kan, dari keuangannya, pegawainya gitu kan. Nah itu sangat penting sekali 5 tahun pertama. 5 tahun pertama. Iya, 5 tahun Kayak pertama. pernikahan dong, 1 sampai 5 tahun pertama Nah, ujiannya itu dia. beda. Di usaha juga gitu. Iya benar, itu banyak ujiannya ya. Jadi Iya. ujiannya itu kita gimana ya? Dari mendapatkan kepercayaan orang, mendapatkan konsumen itu, konsumen itu kan nanti kan beli dengan kita. Iya. Suatu saat dia akan kembali lagi dengan kita, itu bagaimana kita cara memperlakukan konsumen juga. Nah, gitu dia. Ini sangat penting sekali ya konsumennya. Jadi kalau bisa dalam 5 tahun itu kita memperlakukan konsumen dengan baik. Oke. Jadi kita buat database konsumen. Oke. Nah, database konsumen itu mungkin kita filekan. Kita filekan di komputer ataupun di hard disk kita simpan. Iya. Mau itu lewat Excel. Nah, itu yang sederhana ya. Iya. Nah, mau kita simpan di pakai Word pun nggak masalah sebenarnya. Nah, untuk membangun usaha itu jatuh bangun pernah ditipu orang. Terus kita kehabisan modal nih. Gimana caranya nih, gitu kan? Iya. Lah, langkah-langkahnya mungkin teman-teman bisa memikirkan satu, mungkin kita mendapatkan dengan pinjaman. Oke. Terus kita mencari investor. Oke. Ketiga, mungkin bantuan dengan keluarga. Nah, karena dalam hidup itu, apalagi juga dalam bisnis itu, kita tidak bisa menganggap diri kita ini serba bisa gitu. Iya. Pasti kita harus ngandalin orang lain, tetap harus ngandalin orang lain gitu. Tetap ngandalin orang lain, terutama keluarga ya. Gimana kita cari trust-nya ke keluarga itu gimana? Karena nanti keluarga itu nanya, itu usaha sejauh mana sih, sudah berjalan, baik apa enggak gitu kan? Nah, terus kita kedua itu trust-nya ke investor. Iya. Investor itu sebenarnya lebih ke konsumen sih sebenarnya. Nah, konsumen ini mau beli barang dengan kita. Kalau di toko saya kan,
toko handphone dengan komputer ya. Komputer ya. Jadi memang dalam hal hutang piutang itu sudah berjalan seperti biasa. Kita minta bantuan dengan dealer. Dealer artinya adalah penyuplai atau penyedia. Penyedia barang. Nah, kalau kita sudah mendapatkan trust dari owner penyedia barang, dia bisa meminjamkan barang dengan kita dengan baik gitu. Dan kita juga harus mengembalikan uangnya dengan baik. Setelah barang itu laku gitu kan. Nah, jadi konsumen membeli barang, kita mempunyai untung. Nah, terus kita udah laku barang ini, kita kan dapat uang cash. Nah, kita setorlah berapa minggu kemudian ke dealer. Nah, dari situ uang akan berputar. Mungkin ya hampir semua usaha itu mempunyai perputaran duit ya. Nah, mau itu kecil, sedang atau besar. Nah, kalau di retail itu mungkin lebih ke quantity, lebih ke kuantitinya sebenarnya. Nah, itu 5 tahun pertama ya. 5 tahun pertama. 5 tahun pertama. Nah, kalau 5 tahun ke atas tuh gimana gitu ceritanya? Nah, mungkin kita sudah agak di atas angin nih. Udah agak di atas angin itu cobaan makin banyak sebenarnya. Meskipun experience kita udah banyak. Udah banyak gitu kan, experience kita udah banyak. Tapi sebenarnya disitulah yang paling menantang di 5 tahun ke atas sebenarnya. 5 tahun ke atas ya. Nah, itu dia. Jadi untuk usahawan misalnya yang memang sudah settle ya. Udah settle 5 tahun, usahanya udah berjalan dengan baik. Cuma mau mengingatkan sih, circle-nya dijaga aja. Gimana tuh? Circle pertemanan atau bagaimana? Iya, circle pertemanan. Nah, jadi circle pertemanannya harus dijaga sih. Jadi kalau perlu kita tingkatkan circle pertemanan kita, lingkungan kita, mau itu harus kita mau meningkatkan ilmu kita, gimana caranya? Mungkin harus datang ke tempat seminar atau ke tempat training gitu kan? Upgrade ilmu, nah itu yang dimaksudnya. Nah, jadi kita jangan sampai terlena sebenarnya. Terlena ya. Nah, kalau terlena mungkin kita akan lupa. Akan lupa tentang circle kita di mana nih, udah di mana gitu kan. Itu sangat penting sekali. Terus untuk usaha itu harus sejalan dengan ibadah juga sebenarnya. Saya percaya banget gitu kan. Ketika kita jatuh bangun, kita harus tekad kita harus bulat lagi nih. Nah, udah jatuh nih, kita mau bangun lagi nih. Jadi ketika saya waktu itu ngelihat gitu kan, udah jatuh nih, pernah jatuh maksudnya udah pernah ditipu orang gitu kan. Terus kita juga pernah ditagih orang juga gitu kan. Nah, cuman kita harus memang kuncinya bersabar gitu kan. Pernah juga sampai menangis dalam usaha itu ya. Jadi usaha itu penuh dengan cobaan tadi. Lika-likunya banyak. Lika-likunya banyak. Jadi tadi kebetulan kita di Karayan ya. Nah, jadi kalau kita ingat firman Allah misalnya kan di Al-Baqarah 286 gitu kan. Allah tidak akan membebanin seseorang melainkan sesuai kemampuannya kan. Nah, itu yang kita ingat terus di situ. Yang itu yang saya tanamkan dalam diri saya memang kita harus sanggup nih keluar dari tekanan-tekanan gitu kan. Karena tadi harus yakin gitu kan. Bukan berarti juga saya saat ini kayaknya udah enak gitu. Enggak gitu kan. Cuma yang namanya perjalanan hidup memang harus konsisten sih tadi sebenarnya. Dan harus lebih bersabar banget. Intinya itu sih. Itu sementara. Jadi bisa dibilang di setiap pembukaan usaha pun tentunya ada step by step itu tadi ya Bang. Itu ada yang tadi. Tadi contohnya di 5 tahun pertama, kemudian di seterusnya. Kayak berarti kok di 5 tahun pertama ini kan pasti kita nih sangat rata-rata ya, meskipun nggak semua pengusaha ya. Itu bergelut di modal dan lain sebagainya karena perputaran. Apalagi kita belum paham ininya ya Bang. Alurnya gimana? Nah, jadi tadi Abang tadi jelasin bahwa salah satunya bisa meminjam ke dealer tadi ya Bang. Mungkin bahasanya itu mungkin itu ada mendapatkan trust. Tapi itu
Ya. balik lagi. Balik lagi. Mereka harus percaya sama kita. Iya. Kalau mereka nggak percaya sama kita, ya Berarti kita harus siap-siap aja nih kehilangan orang baik. Nah, itu dia. gitu. Berarti memang gimana caranya kita harus mampu lagi menjaga kepercayaan itu tentunya ya Bang ya. Terus balik lagi tadi setelah 5 tahun setelahnya ujian lagi, itu beda lagi levelnya. Beda lagi, itu bakal di circle lain lagi nih. Itu dia bakal circle lain lagi. Circle lain lagi gitu kan. Iya. Nah, Oke. Nah, tapi nih Bang, apa yang membuat Abang tertarik nih? Kenapa Abang pilih usaha di industri teknologi ini untuk penjualan HP, kemudian komputer dan juga bahkan Abang menyediakan jasa untuk perbaikan? waktu itu memang kita ngelihat peluang ya. Jadi peluang yang kita lihat itu nomor satu sebenarnya. Jadi peluang itu yang harus kita pikirkan, gimana caranya bagaimana dengan strateginya sebenarnya. Oke. Itu banyak sekali yang harus kita pelajari tentang strategi marketing, strategi pemasaran ya sebenarnya ya di situ dia. Itu dulu kita pernah dari turun ke jalan dulu ya. Kalau sekarang kan nggak boleh tuh nyebarkan brosur-brosur tuh. Nah kalau dulu tuh kita ajak, yuk kita nggak usah malu, kita harus turun ke jalan nyebarkan brosur. Ini nawarkan produk. Itu zaman sebelum digital bermunculan malahan itu. Sebelum Instagram, sosmed belum ada itu sebenarnya. Cuman yang ada pada saat itu Facebook. Cuman Facebook itu pun belum ada market. Karena smartphone kan susah Bang pada saat itu kan. Iya, waktu itu musim yang membantu cuma pada saat itu di BlackBerry aja, BBM. Jadi udah mulai ada statusnya kan. Nah, itu udah ada statusnya yang bisa kita buat di situ promosinya. Nah, itu dia. Tapi kalau BBM nggak bisa disembunyiin Bang, nggak bisa di hidden. Iya. Kalau WhatsApp kan bisa kan di hidden kan? Iya kalau di hidden, tapi kalau untuk promosi sih memang harus terbuka harus terbuka, karena WhatsApp gitu. bisnis kan. Karena di situ ada tersedia untuk album brosur di situ kan. Jadi sangat menunjang sekali. Kalau dulu kan kayaknya seperti masih konservatif sedikit lah. Ibaratnya masih menuju era milenial pada saat itu kan, dan sekarang era Z ya. Karena itu dia. Berarti bisa dibilang ya melihat kebutuhan orang juga tentunya. Jadi kita turun ke instansi juga, instansi yang menawarkan, ke sekolah juga kita nawarkan produk kita. Nah itu beda sekarang, harusnya anak-anak yang sekarang atau yang lebih muda dari saya lah ya, gitu kan, harusnya lebih gimana ya, lebih mudah dengan menggunakan sosmed ya. Dibandingin saya pada saat itu memang harus turun ke tiap hari itu. Tiap hari turun ke kantor A, ke sekolah B gitu kan. Ke dinas-dinas nawarin produk. Nah, itu masuk ke TU, izin dulu. Security nanya kan, security kan mau nawarin ini, Pak. Nah, jadi kita harus effortnya harus keras dulu sih mau mulai usaha. Oke. Berarti memang karena sosial media belum terlalu hype banget jadi kita memulai lewat cara offline kayak gitu ya Bang ya? Iya, secara offline. Tapi Abang ada nggak sih, kan Abang nih udah sibuk kan di dunia usaha Abang gitu, ngembangin bisnis Abang. Tapi Abang ada nggak sih kegiatan di luar itu, entah mungkin bergabung di sebuah komunitas atau lain sebagainya? Sebenarnya untuk komunitas sendiri sebenarnya ada cuma saya kurang aktif ya, karena saya aktif di Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia di Akomindo itu sejak 2014 saya bergabung di sana sampai saat ini gitu kan. Cuma sekarang pun sudah minim kegiatan dari asosiasi tersebut. Nah, jadi gimana caranya kita harus aktif untuk kita sendiri dulu nih, toko kita sendiri, karena kalau di asosiasi sekarang untuk event promosi pameran dulu kan, dulu tuh pameran kalau asosiasi menyelenggarakan dulu ya, pameran di Pontianak Convention Center atau di mall gitu kan. Kalau sekarang itu lebih mudah lewat akses sosmed, semuanya orang tinggal di rumah aja duduk baring udah sambil lihat promosi dari toko-toko manapun gitu kan. Nah kalau dulu itu kita
Dari tahun 2008 sampai tahun 2016 itu promosinya masih di mall, di convention center gitu kan, Iya. atau di tempat pameran lainnya. Iya. Ah, oke. Tapi di dalam usaha yang sedang abang jalani kan, ini kan ponsel, komputer gitu. Terus gimana sih abang menentukan kayaknya aku mau jual merek ini deh? Karena kan merek ponsel sekarang banyak bang, Iya, ya iya. kan? Ada yang ini, ada yang itu gitu. Tapi gimana nih abang nentuin? Apalagi ada iOS, ada Android. Iya. Nah, itu gimana tuh abang nentuinnya? Kalau kita mau nentuin sih, memang kita pasti ngeliat pasar lagi ya, lihat peluang lagi itu intinya. Jadi untuk pasar yang sekarang yang beredar ini, iOS ataupun Android ini sekarang sebenarnya sama-sama kuat ya. Iya. Kalau dulu kan orang kan lebih prestis ke iOS kan. Iya. Nah, jadi karena lihat ya, merek Iya. gitu kan, lihat merek. Terus untuk kamera juga iOS juga lebih natural, lebih cakep lah ibaratnya gitu kan. Kalau Android untuk sekarang iOS dengan Android gitu ya, itu lebih hampir sama. Iya, mampu bersaing. Mampu bersaing sekarang. Nah, jadi kalau untuk kita jualan iOS ataupun Android, kayaknya lihat peluangnya 50-50 lah ya. Iya, Nah, iya. cuman lebih pasarnya lebih ke masyarakat itu Android. Android itu dari ibu-ibu, bapak-bapak, Iya. anak-anak semua itu pakai Android. Iya. Nah, kebanyakan ya Iya. mostly-nya. Tapi kalau anak muda kan mereka lebih milih yang ke iOS-nya. Iya, betul. Nah, kita juga lihat pasar nih mereka untuk apa sih? iOS-nya untuk apa? Android-nya untuk apa? Ada kebutuhan memang untuk lebih ke kamera. Iya. Nah, terus pilihannya yaitu tadi Android yang lebih premium harganya, iOS juga yang lebih premium juga sebenarnya gitu kan. Untuk Android yang untuk mengandalkan untuk bisnis apa sih sebenarnya? Nah, itu juga semuanya kita harus nyediain tuh. Oke. Kita harus mampu nyediain sebenarnya. Nah, dari situ kita bisa ngelihat konsumen maunya seperti apa gitu kan. Nah, ini udah kita promosi di WhatsApp. Iya. Nah, ataupun di medsos di IG gitu kan. Oke, tapi kalau kita bicara perkara iOS dan lain sebagainya, tapi itu memang rata-rata memang anak muda ya bang yang makainya. Ke orang tua tuh ada, tapi itu kayak beberapa dan rata-rata nih bang orang yang pakai Android itu tuh kalau dia mau switch ke iOS, rata-rata nih bang kayak sulit penggunaannya karena ada penggunaan yang sulit gitu. Iya, kalau iOS ya ini lebih ke desain. Terus prestisnya, itu udah nggak bisa dipungkiri sih sebenarnya merek ya, Branding ya. branding itu kuat gitu kan. Kalau Android memang ada beberapa merek yang kuat brandingnya, itu nggak kalah juga sih sebenarnya dengan iOS. Nah, untuk anak muda sendiri ini kan kebanyakan kebutuhan mereka kan untuk foto-foto, video, terus untuk gaming. Ya, betul nah, banget. jadi ada untuk beberapa pekerjaan juga seperti kayak video pengambilan video. Mereka nggak mau ribet-ribet bawa DSLR gitu kan, bawa iOS-nya gitu kan. Nah, terus untuk gaming ini iOS memang baterainya agak lebih kurang ya, maksudnya kurang kuat ya dibandingin Android. Tetapi dari segi performa itu iOS tuh buat lebih enjoy sih bermain karena tingkat spesifikasinya beda gitu. Nah, itu dia sebenarnya. Dan dari grafisnya juga beda. Nah, itu dia. Iya. Tapi kalau abang pribadi nih, ini dari sudut pandang abang pribadi, perangkat yang paling abang favoritin apa? Kalau kita ada duit sih banyak. Kalau ada duit banyak ya memang lebih lah ya. Kalau ada lebih sebenarnya lebih ke iOS sih sebenarnya, masih lebih ke iOS. Cuma ya saya sebenarnya tidak gimana ya, saya kadang berpikir kok konsumen ini mampu ya beli semahal-mahal ini ya harga barang ya gitu kan. Padahal dalam diri saya harga segini nih sebenarnya bisa buat apa, banyak buat di rumah nih banyak yang bisa dibeli sebenarnya gitu kan, untuk kebutuhan yang lain, untuk dekor, untuk apa gitu kan. Cuma saya berpikir lagi, oh ini kan karena uang yang punya kan masyarakat, konsumen yang punya kan tergantung dia mau beli apa, mungkin rezekinya lebih gitu kan. Tetapi kalau
secondary choice-nya yaitu Android-nya ya, Android yang harga premium. Iya. Nah, mungkin di harga 10 jutaan ke atas ya. Oke. Atau 8 jutaan juga sudah bagus sih sekarang. Iya. Android sekarang memang udah bagus-bagus juga sih sebenarnya. Sebenarnya udah bagus-bagus banget. Karena udah nggak kalah lagi dengan iOS. Iya. Dari segi penyimpanan, RAM tuh kayak memori untuk kecepatannya ya. Oke. Grafisnya itu Android tuh juga bisa diandalkan. Iya. Jadi sekarang gini, tergantung pilihan konsumen sekarang. Nah, sebenarnya intinya sudah sangat sudah sangat sama-sama menguntungkan sih sebenarnya. Udah sangat-sangat bagus sama-sama. Iya. Kalau dulu kan mungkin masih banyak perbandingan nih ketika iOS benar-benar sampai di atas banget gitu ya Bang ya. Iya. Karena dulu gini, kalau Android itu kan kebanyakan ya buatan dari RRC. Dulu kan masih diremehin dulu masih diremehin nih dari RRC nih. Misalnya kayak Oppo, Vivo itu dari kamera tuh kayaknya sering diejek. Iya. Wah, ini kamera ini HP Cina ya katanya ya, HP Cina. Pas videoin rata-rata Bang, pas kita videoin kan gitu kan kayak kabur-kabur gimana gitu kan. Maaf ya tadi nyebutin merek ya. Gak apa-apa kan, nggak secara spesifik Bang. Pokoknya made in Cina ataupun Vietnam itu sering diejek lah ya. Tapi kan itu dulu, kalau sekarang wow. Oke banget kan? Kalau sekarang wow, Androidnya made in China sekarang lebih banyak dipakai. Iya. Nah, itu kan pabriknya di sana ya, pabriknya di sana. Android itu untuk yang harga premium itu ada yang udah bisa zoom sampai ngeliat bulan dari dekat, makanya dari jauh tapi bisa ngezoom bulan gitu kan. Nah, jadi nampak dekat gitu kan. Nah, itu masing-masing punya kelebihan sekarang. Jadi tergantung konsumen lagi nih, pilihannya kemana gitu kan. Untuk mudah pengaplikasiannya di Android, untuk ibu-ibu yang mudah pemakaiannya di Android pasti. Nah, tapi kalau iOS tuh second juga udah mulai dapat sih Bang harga, misalnya sekitar 8 jutaan, 10 jutaan gitu. Sebenarnya pada saat dulu ya, saya sebelum IMEI diblokir ya. Iya. Dulu saya sering ngambil barang dari luar Pontianak. Jujur ya. Jadi ini nggak apa-apa nih dikonsumsi publik nih. Nggak apa-apa ya, karena ini dulu karena ini kan udah nggak lagi kan. Kalau dulu saya sering ngambil barang di Batam dan Singapura gitu kan. Jadi sebulan itu bisa 2-3 kali. Nah, jadi karena barang di sana kan lebih murah ya, non pajak ya dulu. Sekarang kan udah dipajakin. Kalau barang masuk. Barang keluar dari Batam harus kenain pajak. Kalau sekarang udah kenain pajak, dulu enggak. Nah, sejak ada keputusan pemerintah bahwa barang-barang yang keluar dari Batam harus dikenain pajak 10% kalau nggak salah saya ya. Seperti itu dulu ya, beli barangnya jual second juga saya. Jadi di Pontianak jual second itu pasarnya dulu cukup, alhamdulillah. Di lokal ataupun di luar juga banyak yang beli gitu kan. Nah, untuk penggemar iOS lah. Iya. Oh, berarti abang kan sekarang abang yang fokusnya ke Android kan? Ke Android lebih fokus ke Android. Fokusnya ke Android, tapi untuk bisnis yang abang bangun ini sebenarnya fokus pada penjualan barang dari segi ponsel dan juga komputer atau laptop juga kan? Atau fokusnya ke servis nih, karena kan abang juga ada membangun servis. Itu lebih fokusnya sebenarnya kemana? Untuk sekarang ini lebih ke penjualan. Nah, kenapa? Karena sekarang untuk servis ini tenaga teknikal ini teknisi ya, itu masih kurang di Pontianak. Nah, jadi itu sebenarnya peluang sih untuk masyarakat nih yang punya keahlian ataupun mereka kursus untuk servis barang berupa handphone, laptop. Mereka mungkin bisa belajar servis di kota kita ataupun belajar di luar kota. Itu cari ilmunya sih sebenarnya. Itu sebenarnya lebih cepat kaya sih sebenarnya. Jadi teknisi marketnya besar ya Bang ya? Marketnya besar karena ketika kita jadi teknisi, buka usaha sendiri di rumah, itu pasti berdatangan kok, insya Allah. Nah, itu sebenarnya skill ya. Nah, itu skill.
Iya. Skill. Tapi kalau misalnya kita dengan apa ya Bang ya, dengan usaha jasa nih tentunya. Kalau kita mau jadi bos ya istilahnya gitu ya Bang ya. Mau jadi bos kan tentunya mencari karyawan lagi biar kita nggak capek kan Bang ngerjain barang banyak gitu. Iya. Nah, tapi kan sulit ya Bang ya kalau di perusahaan jasa kayak Abang sendiri lah kan Iya. contohnya mau fokus ke servis juga ya karena teknisnya kurang jadi mungkin nggak terlalu fokusin Iya, situ jadinya. benar-benar karena sejak COVID ya, sejak pandemik 2020 itu kan otomatis memang pemasukan kita memang sangat kurang ya. Semua Iya. lini Di semua usaha lini usaha rata-rata gitu Bang. sangat mempengaruhi pemasukan, sangat Iya. mempengaruhi kinerja sekali. Jadi pada saat itu memang ada banyak pengurangan Iya. karyawan. Nah, kita juga terimbas sebenarnya. Kita Abang sempat terimbas. ada sampai ngeluarin karyawan juga ya? Ya, itu Masa sangat terimbas sekali. Mau nggak mau nih mengurangi karyawan. Dimana pada saat itu tidak ada yang mau servis. Servis nih gimana ya? Ini efeknya ya, nggak jarang ada yang orang yang datang ke toko juga kan. Pada saat itu banyak yang dilarang keluar kemana-mana Iya, betul, kan. betul. Dan lebih harus hati-hati megang barang. Nah, iya, betul. Harus lebih hati-hati megang pintu mungkin. Mau buka pintu, tutup pintu gitu kan. Iya, cuci tangan Cuci dulu, tangan cuci tangan dulu. gitu kan. Nah, jadi memang pada saat itu memang sangat bersedih sekali, memang karyawan harus dikurangi mau nggak mau ya, Iya. karena memang itu berimpact ke pemasukan kita. Iya. Nah, sudahlah kita tambah minus lagi ketika kita harus menggaji nih. Iya, betul. Nah, tetapi pada saat saya memang waktu itu pegawai masih dengan saya bilangin begini, setidaknya kita bekerja di sini, tapi kalian harus punya kesiapan diri juga masing-masing, harus punya usaha di luar. Nah, ketika kita misalnya harus berpisah nih di ruang lingkup kerja kita, atau ada yang mau resign, ada yang mau berhenti. Tapi kita sebagai pemilik usaha, saya tidak memaksakan karyawan-karyawan itu harus kerja, harus loyal dengan saya terus. Enggak gitu. Iya. Nah, kita juga harus kasih modal pengetahuan juga. Mungkin sesudah kamu sudah bosan di sini, sudah mau resign, ada mau fokus ke usaha lain, ya nggak apa-apa. Iya. Nah, disitulah kita ada pertemuan dan ada perpisahan Iya, di betul. situ ya. Iya. Itu pasti ada ya. Nggak mungkin nih kita punya usaha 50 tahun, karyawan itu 50 tahun mengabdi dengan kita gitu kan juga kan. Iya. Itu rasanya mungkin 1001 ya kayaknya ya. 1001 ya, tapi itu kita karena kan karyawan itu beda-beda ya. Iya, Jadi karakternya karakter beda. beda-beda, jadi keinginannya beda-beda. Iya, betul. Mereka ketika pengen nikah, wah bang saya mau nikah nih, Iya. saya boleh resign? Ya resign, udah siap usaha belum? Sudah bang, gitu kan. Nah ya nggak apa-apa gitu kan. Ya dengan bersedih hati ya kita harus berpisah pada saat itu. Iya. Nah jadi emang tuh teknisi kita nggak fokus ke teknis ya. Kalau kita ada yang kerusakan barang, Iya. kalau ada orang datang misalnya mau servis nih, Iya. bang mau servis bang, komputer ada yang bermasalah nih, Iya. ataupun HP bermasalah nih, Iya. lebih baik maksudnya kita lempar ke kawan kita nih, yang pandai juga, yang buka usaha nih. Nah, jadi di situ kita maksudnya kita offer ya, Iya. offer ke kawan. Jadi kawan yang ngerjain, ya kawan ngerjain. Jadi kan mereka saling menguntungkan dengan Iya. kita kan. Nah, Iya. jadi kita juga masih dapat keuntungan, dia dapat keuntungan. Gitu. Wow. Jadi ibaratnya mutualisme lah ya. Iya. Oke, berarti kita nggak egois ya bang ya, Iya. fokuskan ke tempat Iya. kita aja gitu. Tapi kita juga bisa sharing sama Sharing, orang. iya. Kalau loadnya udah banyak. Iya. Wow keren. Tapi kalau kita ngomongin perkara ponsel nih bang, penyakit apa lah yang sering terjadi sama ponsel nih kadang-kadang? Kalau penyakit ponsel ini ya, kebanyakan di layar. Di layar ada yang retak, ada karena apa nih? Karena air masuk kemana? Ada masuk ke bak mandi, ada yang kena hujan, gitu Iya. kan? Terus ada yang mungkin habis kelahi dengan pacarnya, nah itu kan banting barang kan, nah Iya, itu betul, enggak, betul. itu contoh yang tidak boleh dilakukan ya sebenarnya. No ya teman-teman. Dengan pasangannya gitu kan. Iya. Jadi ya aneh-aneh sih sebenarnya. Terus yang kedua mungkin performa
baterai ya, kenapa cepat menurun pada saat itu. Tapi sekarang dengan adanya baterai yang kapasitas yang lebih tinggi, 5.000 mAh, terus ada yang 10.000 mAh, terus ada charger yang fast charging gitu kan. Sepertinya itu udah sangat mengurangi sekali mengurangi resiko untuk baterai menurun gitu. Nah, jadi kendalanya sampai saat ini sih banyak di layar sih. Di layar. Di layar. Nah, itu untuk teknisi Android, iPhone itu perlu dipelajarin itu apa skillnya itu, karena emang untuk pergantian itu dengan modal yang gimana nggak seberapa banyak, tapi untungnya pasti ada banyak. Ya, lumayan ya. Nah, itu lumayan lah untungnya. Jadi saya juga kalau memang fokus jadi teknisi, pengen jadi teknisi belajar sampai ke Jawa nih, ke Jakarta nih, atau mana ke Jogja gitu kan. Nah, cuman belum ada kesempatan, belum fokus di situ. Iya, karena abang yang fokusnya masih di penjualan kan, di jasanya. Iya, kan? jasanya. Oke, baik. Nah, abang ini kan pengusaha yang lumayan sibuk lah tentunya dengan pekerjaan ya kan. Nah, gimana nih abang menyimbangin kehidupan dari pekerjaan abang sama keluarga? Gimana abang menyimbanginnya? Oh iya, ya, dulu sebelum punya anak, kalau masuk ke toko itu lebih awal ya, jujur ya, lebih awal. Lebih awal ya? Jam 7:30 tuh sudah di toko ya. Nah, karena kita ini lebih membantu di kerjaan di rumah gitu kan, karena kita pikir nggak bisa dong istri ngerjain semuanya sendiri gitu kan, terlebih anak saya 3 juga gitu kan. Ini lebih ke sharing sih sebenarnya ya. Mungkin ada yang lebih anaknya, ada yang 4, ada yang 5 dari saya sih sebenarnya lebih ke sharing sih sebenarnya. Ya pasti sibuk. Pagi-pagi itu udah harus nyiapin anak sekolah dan sarapan. Nah, memang kalau pada saat itu kita ada ART pun datangnya nggak bisa lebih awal kan. Berarti nggak nginep ART-nya? Nggak nginep. Memang sekarang untuk ART jarang yang bisa nginep ya. Nah, jadi memang untuk membagi kerjaan di rumah, di toko gitu kan, itu memang satu hal yang memang sangat harus itu harus sibuk memang sih sebenarnya, harus sibuk di pagi hari ya, terutama di pagi hari. Karena anak sekolah, betul. Terlebih lagi kalau anak sekolah itu di sekolah yang masuknya awal. Anak saya jam 6:45 itu sudah masuk. Bukan jam 7 lagi? Bukan jam 6:45 karena di madrasah kan. Di madrasah, jadi lebih awal dari sekolah negeri atau sekolah swasta lainnya gitu. Jadi jam 5 lewat itu udah mandi sampai jam 6:10 itu udah nganter. Jam 6:10 udah nganter kita. Nah, jadi habis subuh tuh udah mandi habis mereka sholat. Jadi udah sholat dulu, mandi, habis itu mau kembali kan ya, mau mandi apa sholat dulu gitu kan. Udah siap-siap buat sarapan, istri ya buat sarapan gitu kan. Ya nanti udah jam-jam 9 udah agak tenang nih. Udah baru kita berangkat kerja lagi gitu. Jadi tetap ya Bang mendahului dulu keluarga. Iya, harus itu. Wow. Tapi kalau boleh tahu nih, parenting kayak gimana nih yang Abang lakukan? Mungkin kalau kan banyak nih tentunya, cuman boleh di-spill dikit aja lah, tipis-tipis aja gitu. Parenting yang kita kan di rumah ini kan gimana ya? Di rumah itu kita kan seperti sekolah juga ya. Maksudnya kayak seperti kita mendidik juga gitu kan, sebagai orang tua. Anaknya ada 3 nih. Kalau anak 1 masih bisa lah kita agak slow gitu kan. Kalau anak 3 mungkin harus punya kesabaran yang luar biasa. Ekstra jadinya. Harus ekstra ya. Jadi banyak pengalaman, pasti banyak capeknya juga sih sebenarnya, apalagi yang rapat-rapat ya. Anak-anak yang rapat-rapat. Anak saya rapat, jadi 1 tahun beda 1 tahun. Jadi besarnya tumbuh kembangnya sama-sama. Permintaannya sama-sama, merengeknya juga sama-sama, nangisnya kadang juga sama-sama. Nah, itu bakal heboh tuh pasti itu pagi itu. Pagi bisa dibayangkan lah. Riwahnya gimana gitu kan. Betul. Wow, keren banget. Terus kalau kita ngomongin soal Quran nih Bang, nah ini kan Quran gitu kan, nah masuk ya Bang ya? Masuk. Jadi gimana nih kisah awal Abang mengenalkan Quran sama anak-anak Abang? Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah sebelum nikah, jadi alhamdulillah kita juga di rumah itu udah diajarkan orang tua ya.
orang tua udah memberi kita pengajaran, pendidikan agama, mendatangkan guru ngaji dari kecil kan. Itu yang kita ingat, itu yang di dalam otak kita, memori kita yang kita ingat pada waktu kecil. Kita, oh orang tua ternyata membekali kita nih ngaji. Abis maghrib harus ngaji dulu ya, harus ngaji dulu. Nah, terus kan datangin guru ngaji ke rumah. Kalau dulu kan, terus setelah di pagi harinya TPA. Dulu ya cerita kita dulu yang masa-masa di SD dulu. Nah bedanya kalau dengan anak sekarang nih yang TPA-nya tuh lebih asik ya. Mereka itu di tempat TPA yang lebih ramah lingkungan untuk anak. Nah dulu beberapa tahun yang lalu saya memang masukin anak ke Hafiz Quran umur 2 tahun. 2 tahun 2 ya? tahun, itu sudah saya masukin ke Hafiz Quran. Saya bukan mencoba sih, memang sepengetahuan kita nih, sepengetahuan kita anak itu kan kayak kertas putih kan. Betul. Nah, jadi lebih cepat mengingat, lebih cepat merespon, dan lebih cepat mencontoh. Ternyata pas sudah pengalaman kita nih, pas kita sudah masukin anak ke tempat Hafiz Quran umur 2 tahun setengah pada saat itu, mereka dibimbing dengan ustadz-ustadz di sana kan. Karena pada saat itu dihafalin, itu masuknya hafalin Quran, bermain juga ada. Terus tempat bermainnya ya seperti kayak TK nih, taman kanak-kanak. Nah, cuma dengan metode-metode yang lebih dinamis ya, lebih disenangin anak ya, tidak membosankan intinya tempatnya gitu kan. Nah ternyata pas sudah kita coba di rumah beberapa bulan ikut, ternyata memang ada hasil yang memang memuaskan lah. Dan sebagai orang tua memang senang ya, memang senang akan hal itu. Jadi berikutnya juga seperti itu, masukin tetap, karena kapasitas saya sebagai orang ayah cuma bisa di malam hari ya, di malam hari nemanin dia ngaji gitu kan. Tapi kalau untuk siangnya, paginya, habis waktu kecil-kecil dulu, saya tetap masukin ke tempat pendidikan agama Islam Al-Quran gitu ya, kayak seperti TPA ya. Nah, yang dibimbing dengan ustadz dan ustazahnya lah. Nah itu kalau kita ada rezeki, kalau memang belum, kita biasanya di setiap surau atau masjid di kota kita nih, beberapa yang saya ketahui itu ada pendidikan Al-Quran untuk anak. Itu betul, dia. Jadi memang harus sih. Kalau saya harus diajarkan sih memang intinya harus diajarkan dari rumah. Tadi kita yang menyokong atau mensupport anak kita gitu kan. Betul. Untuk masuk ke pendidikan Al-Quran di situ. Karena balik-balik lagi kan Al-Quran kan pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita. Memang di rumah sih memang kita ngajarin hafalan-hafalan kecil aja. Surat-surat pendek. Pengenalan hijaiyah juga. Iya, pengenalan hijaiyah gitu kan. Nah, tapi untuk di luarnya itu TPA itu memang penting ya. Membantu banget. Nah, kebetulan Mutia juga pengen nawarin bantuan nih sama Abang. Nah, boleh ya. Jadi Mutia mau nawarin bantuan karena apa? Mungkin tim kamera boleh bantu untuk menghadirkan layar Quora Family di sini. Nah, jadi Mutia pengen kenalin bahwa aplikasi Quora itu sekarang lagi ada program Quora Family, Bang. Nah, jadi Quora Family itu memungkinkan di mana orang tua bisa monitoring pembelajaran Quran anaknya, kayak gitu. Nah, pasti mungkin mamanya sebelumnya tahu sama Quora. Quran sudah tahu ya. Sudah pernah dikenalkan. Jadi kan Abang pasti udah tahu bahwa di Quran itu ada pembelajaran Quran dari pengenalan hijaiyah sampai di setor ayat. Yang murojaahnya itu yang hyping banget, dia dikoreksi oleh AI. Kita manfaatkan teknologi AI. Kemudian di setor ayatnya itu dikoreksi langsung oleh ustadz dan ustazah yang tergabung di Quran. Itu online juga ya? Iya, betul. Jadi murojaahnya itu dikoreksi secara langsung. Nah, kemudian kalau di Quora Family ini, Bang, apa sih value-nya Quora Family? Apa yang menjadi pembeda? Nah, di Quora Family ini, Bang, cukup kita
memiliki akun, Iya. contoh abang ya, abang punya akun, yang nanti akun abang ini sebagai pemilik dari akun tersebut Iya. memiliki akses untuk ke 5 anggota keluarga. Jadi di mana abang dan istri nanti yang ya ibaratnya sebagai admin gitu bisa melihat progres belajar dari anak-anak. Jadi nanti anak-anak kan punya akunnya sendiri. Anak pertama, kedua, ketiga punya akun sendiri. Abang dan istri juga punya akun koranya sendiri. Tapi paketnya itu hanya satu. Nah, namun bisa digunakan oleh 5 keluarga. Sehingga lebih hemat dan abang dan istri pun bisa memonitoring. Jadi adminnya itu memang khusus dibuat sama Quora itu bang untuk ayah dan bunda. Di mana ayah dan bunda itu bisa melihat monitoring. Nah, kayak ini kan contohnya ya bang ya. Ada yang namanya Ziyad namanya salah satunya kan. Yaitu abang bisa lihat nih, wah terakhir belajarnya ternyata udah jam yang lalu ya anakku ya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu Ziyad misalnya, udah kamu udah murojaah belum? Kita nggak perlu lagi nanya kayak gitu bang. Jadi udah bisa lihat dari handphone nih, ini laporan nih. Kalau tadi kan abang ada spill tuh bahwa anak abang juga udah mulai belajar di pondok tahfiz kayak gitu kan. Nah otomatis kan harus murojaah kan bang kan. Nah tentunya dengan hadirnya aplikasi Quora ini bisa membantu nih untuk mengulang murojaahnya kayak gitu. Jadi bisa monitoring, oh ternyata progres belajarnya sudah 34% ya, murojaahnya sudah dari 119 ayat sudah 63 ayat yang di murojaah kayak gitu, yang udah disetorin dan sudah benar kayak gitu. Nah kurang lebihnya kayak gitu nih bang. Jadi Mutia nawarin bantuan nih buat abang nih. Jadi selain daripada nanti abang kan sibuk kan, tentu istri juga sibuk sama rumah tangga kan. Pasti. Udah sibuk banget gitu. Pasti bisa ngajarin anak Quran, pasti bisa. Hanya saja kan di tengah kesibukan itu kita anak-anak yang free gitu kan. Tentunya kita sogoin ini istilahnya kayak gitu, kita berikan itu aja gitu. Jadi ini bisa membantu murojaah. Nah kalau menurut pendapat abang dengan Quora Family ini gimana? Ini sangat menarik sekali sih, sangat menarik gitu kan. Di sini dari tampilan juga udah sangat beda aplikasinya ya di sini ya. Terus ini ada untuk setor ayat juga ada di sini. Terus katanya bisa berhubungan langsung dengan ustadz dan ustazahnya gitu kan. Bisa monitoring. Nah, terus untuk kita juga dapat laporan anak kita gitu kan. Dipakai untuk 5 anggota keluarga sekaligus ya, bisa ya. Nah, itu dibuat akun-akunnya ya. Ini sangat menarik sekali, sangat menarik. Langsung dicoba bisa, langsung dicoba nanti ya. Langsung dicoba. Ini udah saya install kok, udah dari kemarin sebenarnya. Iya. Oke, jadi dengan hal ini nih, insya Allah memang tujuan kami dari Quora bisa ngebantu lah seluruh anggota keluarga karena kan sangat bang ya, sangat benar-benar menjadi fenomena banget bahwa orang tua sibuk. Bahkan ibu rumah tangga aja sibuk banget loh bang tentunya. Abang mungkin lebih tahu lah, istri pasti sibuk banget kan. Ngurusin suaminya, ngurusin anak-anaknya. Anaknya rame pasti sangat sibuk sekali. Itu kan sangat sibuk banget gitu. Nah dengan hal itu kan tentunya akan sedikit memakan waktu kita gitu. Karena balik-balik lagi bahwa Quran adalah pedoman hidup. Jangan sampai kita sampai benar-benar melupakan, kita nggak ada ngaji, kita nggak ada murojaah karena kan sholat aja kita baca Quran ya bang ya, baca Quran tetap baca surah itu. Baca surah. Bahkan kita mau tidur aja baca surah juga. Nah ada yang biasa baca doa tidur tentunya minimal ya itu minimal karena ada juga tuh yang baca 3 kul biasanya atau ayat kursi. Nah kita mau tidur aja selalu baca Quran kan tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mimpi buruk atau apa gitu. Gangguan tidur lah. Jadi ketidur nih kita nih. Oke, jadi itu tadi sih bang kalau mengenai Quora Family ini gitu. Ini Mutia ada mungkin abang mau sedikit lihat-lihat di sini. Abang pengen mengaplikasikannya langsung nih. Nanti mungkin dari tim editor bisa bantu untuk tampilin di sini ya. Gitu. Nah di sini bang. Nah ini adalah salah satu, bisa abang pegang. Nah di sini adalah salah satu di sini pemilik akunnya. Pemilik akun. Nah di sini dia bisa ngelihat langsung progres nih dari belajar anaknya. Nah ini baru berapa persen. Kemudian sudah murojaah.
Nah, seperti itu sih Bang kurang lebihnya. Jadi insya Allah harapan kami sih tentunya bisa membantu lah para keluarga di luar sana yang lagi sibuk ya kan. Karena seperti Abang pengusaha ya tadinya tuh Abang ada cerita nih kalau dari apa ya dari pagi udah ngurusin anak kegiatan, pagi terus udah harus ke kantor ya kan. Iya benar. Rata-rata pulangnya malam. Rata-rata pulangnya mungkin sebelum maghrib ya. Nah, sebelum maghrib dan setelah maghrib kan itu kita agak harus ada istirahat dulu ya setelah maghribannya, habis itu makan malam dulu gitu kan. Nanti ada sholat isya lagi. Nah, jangan sampai anak-anak itu langsung ngantuk bawaannya mau tidur. Jadi gimana harus ada tips-tipsnya kan. Jadi mereka harus disiapkan belajar kan. Jadi kalau sampai jam 9 udah nggak belajar kan, main aja. Tantangannya kan sekarang kan handphone kan, dan TV, YouTube kan. Betul banget. Nah, itu tantangan untuk orang tua itu memang di situ sih sebenarnya. Untuk anak-anak lebih ke lihat yang visual. Visual tuh kayak seperti handphone ataupun YouTube. Jadi visual gimana kita membujuk caranya ngelihat aplikasi ini gitu kan, harus kita batasin dulu nih yang lain. Harus kita ada prioritas dulu kan di sini kan. Untuk belajar karena ini memang untuk sehari-hari untuk anak-anak ya, untuk anak-anak membaca ayat gitu kan. Tapi lebih penting tuh membaca artinya juga sih sebenarnya. Betul. Jadi kita selain daripada bisa baca, kita juga memahami artinya ya, Bang. Memahami artinya sangat penting sekali. Iya betul. Karena kalau kita belajar apa ya, kok kita hanya ngaji doang kita nggak tahu artinya kan sulit juga ya, Bang. Dengan yang adanya arti dan maknanya dalam surah-surah itu kita jadi masuk ke akal kita, masuk ke hati kita nih, gitu kan. Kadang yang butuh motivasi banyak ada di Al-Quran ada, gitu kan. Nah, terus ada yang memang butuh tentang tips-tips yang lain, terus ilmu-ilmu yang lain, gitu kan, ada di Al-Quran, gitu kan. Nah, kalau saya sendiri lebih pribadi sih lebih ke motivasi ya. Lebih banyak motivasinya sebenarnya di Al-Quran. Nah itu dia reminder kita juga sebenarnya. Karena kan kita manusia rentan futur ya Bang ya tentunya. Iya benar-benar. Rentan futur, jadi kita betul lah yang namanya remind. Karena dalam setiap ayat surah itu maknanya memang bukan buatan manusia itu. Itu benar-benar perintah Allah, wahyu Allah gitu kan. Betul. Kita ngelihat di situ memang bahasanya, kata perkataannya kita perhatiin tuh kayaknya bisa menggugah hati kita bener gitu kan. Namun bahwasanya balik lagi Bang, terkadang itu ayat Al-Quran ketika dibacakan itu nggak semua orang loh Bang bisa merasakan ketenangan seperti itu. Hanya beberapa orang yang merasakan ketenangan tersebut gitu. Kayak sebelumnya itu saya ada pernah podcast sama Ustadz Fadli. Beliau juga salah satu muhafiz. Beliau pernah bilang bahwasanya orang yang dibacakan ayat suci kemudian hatinya tenang itu adalah salah satu orang yang beriman, Masya Allah. Masya Allah. Jadi ketika kita merasa tenang tuh itu sebenarnya sebuah privilege Bang yang diberikan sama Allah kan tentunya. Jadi karena apa ya, nggak semua orang ya bisa ngerasain hal itu gitu. Jadi ketika kita dibacakan ayat Quran terus kita tenang gitu, itu tuh memang sebuah privilege yang harus kita syukurin ya Bang tentunya hal-hal kayak gitu. Apalagi ini tepat sekali momennya nih kan, ini hari Isra Mi'raj ya. Masya Allah ya, ini kita take pas Isra Mi'raj. Meskipun nanti nggak kita post pas Isra Mi'raj ya Bang ya. Ini sangat, saya sebenarnya diundang di sini ini sangat beruntung sekali gitu kan, karena dapat lingkungan baru ya. Karena dapat lingkungan baru ternyata pas di hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW gitu. Masya Allah ya. Meskipun nanti kita mungkin ngepostnya udah lewat ya teman-teman ya. Ini kebetulan kita pas Isra Mi'raj ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir. Karena mengingat waktu juga kita ya. Jadi ada nggak nih Bang pesan lah tentunya untuk teman-teman yang mungkin tertarik nih untuk, karena kita tadi kan ngebahas bisnis ya Bang ya, tertarik di bisnis terutama bisnis ini nih Bang, bisnis yang penjualan ponsel ataupun penyedia jasa servis dan lain sebagainya, kira-kira ada nggak Bang pesan untuk teman-teman? Jadi untuk teman-teman, jadi gini ya, untuk yang mau membuka usaha itu harus melihat peluang sebenarnya. Kedua itu sebenarnya usaha yang
yang pengen dibuka itu sebenarnya banyak sekali. Iya. Banyak sekali, itu bisa puluhan atau ratusan ya. Iya. Mungkin dari laundry, dari kita buka bengkel sepeda Iya. yang punya skillnya gitu kan. Terus kita buka sembako kecil-kecilan, Iya. buka dari nggak apa-apa, buka gorengan nggak apa-apa. Itu dari hal-hal yang kecil itu memang sangat penting untuk start ya. Iya. Nah itu kayak ada yang jual kayak bakso goreng Iya. gitu, nggak masalah. Jadi bukan fokus aja di maksudnya gimana ya, bukan fokus di lihat saya saat ini ada jualan handphone nih, komputer gitu kan, enggak gitu kan. Iya. Banyak sekali ada yang, makanya pada saat dulu punya pegawai ini mau keluar. Iya. Ya, jadi sebelum keluar itu saya udah tahu, saya mikirin mereka harus punya bekal yang apa sih yang mau diusahakan, apa-apa gitu kan. Oke, Jadi oke. kita harus bekalin mereka nih gitu kan. Jadi kita tidak hanya sekedar mempekerjakan mereka, Iya. udah berhenti, udah gitu kan, nggak tahu kelanjutan mereka seperti apa gitu kan. Nah yang kedua, kita sebagai pengusaha kecil dan menengah gitu kan, apalagi yang besar ya, Iya. itu memang harus sabar banget. Iya. Sabar banget dan tetap konsisten. Oke. Untuk satu usaha itu jangan kita alihkan lagi, baru belum selesai usaha ini kita boleh usaha lagi yang lain. Iya. Itu tips untuk saya, untuk sharing aja sih. Iya, mungkin iya. ya. Nah itu, tapi hal itu memang terbukti gitu. Setelah Oke. kita fokus satu usaha sudah settle dengan kesabarannya yang tingkat tinggi gitu kan, baru usaha yang lain lagi, coba meningkatkan, upgrade lagi. Iya, iya, Nah, iya. itu yang tadi saya bilang. Untuk ketiga, circle-nya. Circle-nya itu memang circle-nya harus cari lagi yang bisa untuk mengupgrade diri gitu kan. Oke. Kita harus haus akan ilmu Iya. gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita memang kadang yang memang kita bodoh di tempat satu hal gitu, Iya. pintar di tempat satu hal. Kita harus ngerti itu posisi kita gitu Iya. ya. Ini cuma ini aja sih sharing ya. Iya, iya, Nah, iya. jadi tips-tips itu tadi ya. Jadi kita harus banyak belajar dari orang juga sih sebenarnya. Iya. Nah, saya juga di sini masih banyak sekali yang harus melatih kesabaran. Iya. Latih kesabaran karena kadang kita nggak sabar nih. Iya. Jadi jalannya kadang jadi susah. Iya. Ketika kita jatuh, cobaan tuh banyak nanti tuh. Iya. Tapi kalau kita memang yakin, sabar aja gitu kan, sabar, tekun gitu kan, kita ngakuin kesalahan kita yang lalu, apa sih salah nih gitu kan. Iya. Insya Allah pasti ngeliat sih kesabaran kita gitu kan. Oke. Jadi sangat penting sekali melatih kesabaran. Tiga itu ya, untuk tiga Iya. itu yang tadi apa itu ya, pertama tuh ya, Yang pertama itu adalah kita apa ya? harus fokus ya. Iya, di fokus. satu usaha Iya, dulu. betul. Fokus di satu usaha, kemudian kita juga harus sabar, konsisten, Sabar, lalu konsisten. circle. Circle kita. Iya. Karena gini ya, godaan itu banyak sekali di luar circle-circle yang baik dan buruk ya. Iya. Buruk sekali pun ada gitu. Nah, namanya kita nih manusia nih, iman ya turun naik gitu Iya. nih. Jadi ketika diajak teman mau ikut ini, oh ikut aja ikut gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi kita harus kita klasifikasikan dulu, Iya. ini untuk apa nih, harus berhati-hati gitu kan. Dalam bisnis memang harus hati-hati. Iya. Karena nanti kalau udah jatuh di circle yang salah, itu bakal jatuh. Nah, mau bangkitnya lagi harus ingat umur juga nih, Iya. gitu kan. Ingat waktu maksudnya, Iya, ingat betul, waktu betul. juga. Oke, nah jadi itu teman-teman, tadi 3 tipsnya ya. Pertama, harus fokus. Jadi teman-teman lihat peluang mana yang kira-kira cocok sama teman-teman, Iya. teman-teman fokusin dan jangan belum benar-benar berkembang bisnis A terus mau ke bisnis B. Iya. Nah, kalau bisa jangan dulu ya, Bang Iya, ya. jangan dulu. Terus yang kedua itu tentunya teman-teman harus sabar dan konsisten. Lalu ketiga, circle-nya dijaga. Jadi kalau misalnya ada teman-teman apa ya, temannya yang mungkin atau kerabatnya yang mungkin kurang gimana ya, memberikan pengaruh yang mungkin jelek sama kita, Iya, nggak ada salahnya untuk kita cut off ya, Bang. Iya, ya. Dari kita mungkin cut off-nya lebih berkata dengan sopan, minta maaf dulu Iya. untuk hal-hal yang ini belum bisa dengan alasan sekian. Iya, Itu lebih betul. ada kelasnya juga sih, Iya. gitu kan. Lebih jawaban kita lebih berkelas lah maksudnya. Harus bisa punya tameng sendiri ya, Iya. harus punya tameng sendiri gitu Iya. deh.
titik cut off dan mencari lagi nih circle yang lebih baik yang bisa untuk kita upgrade diri kita Iya. gitu. Benar. Oke, wah keren, Masya Allah Bang. Ya. Jazakallah khairan, terima kasih banyak Ya, udah sama-sama. hadir dan Terima mau kasih. dan mau hadir di undangan podcast ini, mau Ya. sharing-sharing ilmu bisnisnya dan juga tadi sharing parenting dan lain sebagainya. Ya. Alhamdulillah, makasih banyak ya Bang Alhamdulillah, ya. amin. Sama-sama udah diberi kesempatan hadir di Kara'a. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang dengar podcast ini mampu memberikan pencerahan tentunya dan memberikan manfaat pada teman-teman semuanya. Nah, mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.